warahmatullahi wabarakatuh. Hi kids, how are you today? Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan tetap semangat. Baik, hari ini bertemu lagi bersama Miss Nunu dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita mau belajar apa ya? Wah, betul. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 7. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alright, solih-solihah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang dongeng fabel pada buku tema 7 subtema 1. So, solih-solihah di rumah silahkan siapkan buku tema 7-nya ya untuk pembelajaran hari ini. Fabel. Apa sih fabel? Solih-solihah di rumah sudah tahu belum nih apa itu fabel? Baik, Miss Nunu akan jelaskan ya. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Lalu, ceritanya itu seperti apa ya? Isi dari cerita tersebut atau isi dari cerita fabel adalah cerita fiksi. Fiksi itu adalah cerita yang dibuat berdasarkan dengan hayalan pengarang dari fabel tersebut. Lalu, apa sih ciri-ciri dari fabel? Yang pertama adalah menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter ataupun sifat seperti manusia. Yang ketiga, dalam fabel selalu memiliki alur cerita. Dan yang terakhir, fabel selalu memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Jadi, selain solih dan solihah menemukan banyak sekali cerita seru dalam fabel, tapi selain itu, solih-solihah juga bisa menemukan pesan-pesan kebaikan yang solih-solihah baca dari fabel. Wah, Masya Allah sekali ya. Sekarang Soli dan Solihah simak fabel berikut. Dongeng fabel. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memaksa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik lahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular,
Berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Hahaha. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sedang lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih merasa kesal dengan tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Hahaha. Tikus pun segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau mau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau pun akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia coba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian mereka beranjak untuk mencari makanan bersama-sama. Ya, Soli dan Solihah, now it's time for exercise. Tadi Soli dan Solihah sudah mendengarkan dongeng fabel yang sudah Miss Nunu ceritakan, yaitu tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Wah, seru sekali ya Soli dan Solihah. Pasti Soli dan Solihah menyimak dengan sangat baik. Sekarang Miss Nunu tantang kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada buku tematik halaman 7. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Nah, Solihah dan Solihah di rumah bisa membaca kembali cerita fabelnya dalam buku tematik halaman 17. Namun jika Soli dan Solihah sudah paham dan sudah mengerti, maka silahkan langsung isi latihan pada buku tematik halaman 7. Reminder, kerjakan tugas pada buku tematik halaman 7. Kemudian jangan lupa dokumentasikan dalam bentuk foto dan jangan lupa kirimkan ke Google Classroom. Alright, well done for today Solih dan Solihah. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Baik,
Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Doa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ingat ya tugas hari ini. See you on the next video. Thanks for your attention. Don't forget to subscribe, comment, and like. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi